A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di sesi Q&A, tanya jawab. Sudah ada kurang lebih 18-19 pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan dari Instagram. Barangkali ini pertanyaan panjenengan kemarin yang panjenengan sampaikan di Instagram, ataukah pertanyaan ini mewakili yang ada di benak panjenengan. Kita akan jawab satu persatu. Yang pertama dari NK_3295. Pengen masuk grup WA Umi. Grup WA-nya masih belum saya buka ya. Insya Allah nanti kalau sudah ada kesempatan kita akan buka lagi. Di UCR 1 itu masih ada sekitar 15 lagi ya. Nanti saya minta admin saya untuk buka kembali ya. Melati_910 juga sama, mau gabung grup. Tunggu saja, pantau saja Instagram saya, nanti kita buka lagi. Kurang lebih 15 orang kita butuhkan. Dari Ahadia Herna, gimana supaya bisa gabung di grup UCR? Pantau saja ini Instagram saya, jenengan kan sudah ada di sana tuh, di follow. Panjenengan pantau saja persyaratannya apa aja. Ada tentunya persyaratannya. Persyaratannya, ketentuannya itu adalah salah satunya wajib ikut riadoh. Kira-kira sanggup apa enggak gitu. Wajib ikut. Karena kalau enggak ikut ya ngapain di UCR kan gitu ya. Yang tidak ikut itu, yang biasanya bolos-bolos itu sekian lama saya keluarkan dari grup. Terus yang selanjutnya ini dari Ensa_9876. Doa yang mujarab supaya yang aku pisah-pisah yang aku pisah bisa tidak benci dan rujuk lagi. AMH, amalan melembutkan hati. Cari di video lama saya, ketik saja judulnya amalan melembutkan hati part 2, nanti akan muncul itu. Dari Mapi1234. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Umi, waktu yang tepat untuk mengamalkan AMH dan APD kapan ya Umi? AMH setelah sholat fardu, sholat sunnah boleh. Setelah ketika kita safar. Umi, bagaimana kalau saya nggak sholat? Apakah tunggu orang sholat selesai? Nggak perlu, tunggu setelah selesai azan. APD kapan? APD ketika pagi hari setelah selesai sholat subuh.
sebelum memulai aktivitas panjenengan semuanya. Dari Eros, Assalamualaikum Umi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana agar kita bisa pasrah sepasrah-pasrahnya sama keadaan? Terima kasih. Panjenengan perbanyak juga baca doa, baca surah Al-Insyirah, terutama ayat ke-5, ayat ke-6. Nanti panjenengan dengan sendirinya akan timbul perasaan pasrah. Kenapa? Karena di sana Allah berfirman bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Kalau panjenengan sadar keadaan panjenengan sulit sekarang ini adalah bagian dari qadarullah, tentunya panjenengan akan yakin kalau Allah izinkan kesulitan ini datang dalam hidup saya, Allah sudah berjanji kok dalam surah Al-Insyirah ayat ke-5 ayat ke-6 bahwa setelah kesulitan ini pasti Allah kasih kemudahan. Kalau jenengan sadar seperti itu, insya Allah pasti jenengan akan pasrah. Perbanyak baca Al-Quran yang isinya adalah janji-janji Allah yang akan mengeluarkan kita dari kesulitan. Dan percayalah bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah sadari seperti itu, pasti hati kita tenang. Toh segala sesuatunya datangnya dari Allah kok. Misalnya situasi sulit ini, saya ditinggalkan suami saya punya banyak utang, ini juga Allah izinkan kok terjadi. Tentunya ada hikmah di balik ini semua. Kalau panjenengan bisa menyadari itu, insya Allah hati panjenengan itu tenang. Kalau sudah tenang, tentunya pasrah. Udahlah, apa aja yang terjadi dalam hidup saya, yang penting Allah ridho, pasti itu yang terbaik. Dari Afri Nur Zakia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Umi, semoga Umi dalam keadaan sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, amin ya rabbal alamin. Salam kenal kembali Mbak Afri Nur Zakia. Ya, terima kasih doanya, doa yang sama buat panjenengan ya. Terima kasih sudah gabung di majelis, di grup saya, di grup di Instagram, di channel saya ya. Yuningrin, Umi mau nanya amalan agar mudah lolos CPNS. Ketik saja di channel saya, jalur langit lolos tes CPNS. Tambahin spasi safeguard, nanti lah muncul ya. Dari Ernugraha 27. Apakah investasi Bitcoin jangka panjang termasuk riba? Ini sebetulnya ya, mohon maaf saya itu nggak tahu investasi Bitcoin itu yang seperti apa. Tapi prinsipnya gini, transaksi uang dengan uang, ya kan? Uang dengan uang ada nilai tambahnya, itu riba. Uang dengan uang ada nilai tambahnya, itu riba, gitu ya. WSIU, Umi gimana caranya agar semua hutang lunas? Saya market laris dagangannya. Umi gimana caranya agar semua hutang lunas? Minta terus kepada Allah, pakai wasilah-wasilah yang sudah Rasulullah ajarkan. Di channel saya itu ada banyak sebetulnya. Panjenengan suka yang mana? Amalan yang Rasulullah ajarkan, ya kan? Ataukah sholawat? Nah, jenengan pakai wasilah itu untuk bermunajat, untuk mohon, ya, untuk bertawasul, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau panjenengan mintanya istiqomah, insya Allah utang itu akan lunas. Ini contohnya saya minta terus, merengek terus, alhamdulillah Allah lunaskan. Dari Kanyong, amalan apa harus dilakukan untuk mendatangkan jodoh Umi? Jenengan ketik, judul video saya adalah sholawatin jodoh, jodohnya datang sendiri. Nanti muncul. Di situ memang di awal video isinya isinya testimoni, tapi di akhir video itu ada amalannya. Dari Rahayu Putri 1503. Assalamualaikum Umi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara ubah bikin mindset kita bisa yakin sama pertolongan Allah. Sama tadi jawaban yang di awal, panjenengan sadari dulu bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada satu kejadian di muka bumi ini yang terjadi tanpa seizin Allah. Ya. Dan tidak ada satu kejadian di muka bumi ini, kesulitan, tanpa bersanding dengan kemudahan. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah tadi itu ya, ayat ke-5, ayat ke-6, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan. Kalau panjenengan pahami, yakini ayat tersebut benar adanya, karena Al-Quran tidak pernah berdusta, firman Allah tidak pernah meleset. Janji Allah tidak pernah tidak ditepati. Allah berjanji di situ bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Kalau panjenengan baca terus
Saya dulu ketika saya terlilit utang, hampir setiap sholat saya pakai ini. Sampai sekarang pun setiap sholat saya pakai surah ini, surah Al-Insyirah ini ya. Tentunya di dalamnya ada ayat ke-5, ayat ke-6. Kenapa saya pakai terus surat itu? Kenapa saya cinta sekali surat itu? Karena saya menenangkan hati saya dengan janjinya Rob saya. Rob saya berjanji bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Di situ hati saya tenang. Sehingga saya yakin, sehingga saya pasrah kepada Allah. Dan selain itu saya juga memperbanyak membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Bahwa di situ disampaikan, ya, saya berikrar bahwa sebaik-baik pertolongan datangnya itu hanya dari Allah. Ya, kalau panjenengan memperbanyak itu semua, insya Allah nanti dengan sendirinya mindset jenengan itu terubah. Pokoknya sadari semua datangnya dari Allah, semua akan kembali kepada Allah. Jadi kalau lagi diuji sulit, ya ini semuanya Allah izinkan terjadi. Pasti setelah ini akan ada kemudahan. Dari LV_ZHR. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, bagaimana kita biar bisa istiqomah dalam mengamalkan sholawat Umi? Pertama, luruskan niat sholawatnya karena Allah. Karena hanya mengharapkan ridhonya Allah, bukan karena yang lainnya. Kalau toh ternyata kita punya hajat-hajat, itu nanti kita taruh di belakang setelah bersolawat. Dan solawatnya nikmati, ya, ibadahnya dinikmati, jangan karena nafsu duniawi. Biasanya yang tidak istiqomah itu karena mengejar duniawi. Tapi kalau panjenengan nikmati ibadahnya, ya, jangan ngoyo. Lihat yang lain ngamalin 10.000 ikut-ikutan, 2 hari bosen. Nikmati, oh yang lain bisa 10.000, saya awali dulu deh dari 100 kali. Oh yang lain bisa munjiat 100 kali, saya awali dulu deh dari 3 kali. Setelah 3 kali bisa istiqomah selama sebulan, saya naikkan 11 kali. Ternyata 11 kali saya bisa istiqomah selama 2 bulan, saya naikkan 40 kali. Begitu dinikmati ibadahnya sehingga tidak mudah bosan, sehingga istiqomah. Dari Davina _Ratri ya, Umi invite dong di grup saya pemilik akun YouTube Devano Zafir yang pernah Umi baca testinya. Invite grup harus melalui tahapan, nanti diseleksi sama admin saya ya. Nah ini, Dina Ratnasari 720, Umi aku lelah. Kalau lelah harus istirahat. Lelah, orang hidup itu pasti mengalami fase lelah. Lelah menghadapi permasalahan hidup, lelah karena memang terlalu banyak aktivitas. Ketika kita sudah sadar diri kita lelah, berarti diri kita butuh istirahat. Lelah hadapi permasalahan hidup, istirahat dulu. Tenangkan pikiran. Karena apa? Kondisi lelah biasanya iman turun. Kalau iman turun, was-was setan mudah masuk. Kalau sudah mudah masuk, nanti merusak iman di dalam dada kita. Setelah istirahat ya, sambil istirahat baca istighfar. Perbanyak istighfar, ini penting. Karena apa? Kondisi kita lelah tadi itu was-was setan masuk. Supaya was-was setan yang gak masuk, kita memperbanyak istighfar ya. Saya pun begitu, kalau lelah saya pakai istirahat. Ini yang terakhir ya. Setelah ini nanti saya akan sambung ke sesi selanjutnya supaya gak terlalu panjang. Dari Anggita Maura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya mau bertanya, kalau kita sholat sunnah qobliyah, apa harus selepas azan? Qobliyah, betul. Selepas azan, karena apa? Itu masuk waktu. Misalnya kita sholat sunnah qobliyah asar, ya setelah selesai sholat azan tadi, setelah selesai azan asar. Berarti kalau sudah azan ya masuk waktu asar, kita tunggu azan selesai, kita sholat sunnah qobliyahnya, seperti itu ya. Oke sobat winnerku semuanya, sampai di sini dulu, mungkin tadi nggak sampai 19 ya. Sisanya akan saya masukkan di sesi selanjutnya supaya nggak terlalu panjang, supaya nggak terlalu boring gitu ya. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.